Wilujeng tepang baraya dai sareng Kang Najwa siap beraksi. Ieu audisi mending inspirasi, mugi diberkahi ku Allah Robbi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, serta saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Jalan-jalan bersama si dia, di tengah jalan ketemu si Baya. Perkenalkan, saya Najwa, dai asli Tasikmalaya. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak undang-undang dalam berkehidupan, baik itu yang bersifat pribadi ataupun yang bersifat sosial, dan sangat relevan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Apalagi hadirin, pada zaman sekarang ini, zaman dimana marak sekali terjadi perkembangan, baik itu perkembangan kebudayaan, perkembangan pendidikan, bahkan perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri hadirin, bahwasanya adanya era globalisasi ini merubah seluruh tatanan kehidupan di masyarakat, baik itu adat, budaya, sosial, sistem politik, dan lain sebagainya yang mempengaruhi seluruh elemen kehidupan. Namun hadirin, sangat disayangkan apabila nilai moral dan nilai sosial tersebut kian hari kian terkikis di tengah masyarakat, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang tak peduli dan bodoh amat terhadap lingkungan, atau menimbulkan permusuhan karena penggunaan sosial media yang tak beraturan, sehingga hidup menjadi berantakan, masalah yang tak berkesudahan, bahkan jotos-jotosan tak terelakkan akibat saling hujat sesama teman. Hal inilah yang sedang masyarakat kita rasakan, terkhususnya para generasi muda, yang mana sebagian daripada mereka nilai kepekaannya sangatlah kurang. Dan inilah masalah yang sedang saat ini kita hadapi, di mana seharusnya semakin berkembangnya zaman, namun masyarakatnya malah tidak memiliki moral yang baik seperti yang sudah diajarkan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil jilid 5 halaman 136, ia mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah la yaskhar ba'dul mu'minina wal mu'minati ba'dan. Seorang mukmin janganlah menghina mukmin yang lainnya. Qad yakunul maskhur anhu khairan 'indallahi minas sakhir. Karena terkadang orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadirin, saat ini kita semua akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan kebaikan. Sehingga setiap amal kebaikan pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Maka janganlah sampai kita ketinggalan melakukan amal kebaikan. Orang lain sibuk tadarusan, kita malah sibuk rebahan. Orang lain sibuk wiridan, kita malah sibuk DM-DM-an. Yang awalnya hanya iseng-isengan, pindah ke WhatsApp, lanjut chattingan, lanjut teleponan, lanjut video callan, dan pada akhirnya terjerumus pada lubang perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Maka seperti apa yang saya katakan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan ampunan. Lalu timbul pertanyaan, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia? Jawabannya ada dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudar linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkami minal Quran jilid 1 halaman 154, ia mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul tidai nuzulil Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Kitabil Azim, Al-Quran adalah kitab yang agung. Faja'alahu dusturan lahum wa nidhaman yatamassakuna bihi fi hayatihim. Maka Allah menjadikan Al-Quran sebagai pegangan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Fihin nuru wal huda wad diya'u. Di dalam Al-Quran terdapat cahaya dan juga terdapat hidayah. Wahwa sabilus sa'adah liman arada an yasluka tariqaha. Dan Al-Quran adalah jalan kebahagiaan bagi siapa saja yang mengharapkannya. Untuk itulah hadirin, dapat saya tarik kesimpulannya dari awal sampai akhir bahwasanya mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala bagi kita semua. Dan karena kita semua hidup di era globalisasi ini, maka kita jadikan penggunaan media sosial sebagai wasilahnya. Yang tadinya suka chattingan jadi suka mendengarkan Al-Quran, yang tadinya suka teleponan jadi suka men-share tentang kebaikan, yang tadinya suka sleep-callan jadi suka mendengarkan ceramah tentang keilmuan. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai batu loncatan untuk kehidupan, agar kita menjadi hamba Allah yang paripurna dan agar kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.